1905 340034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi giro dan jenis-jenis rekening giro. Definisi giro dalam UU Perbankan nomor 10 tahun 1998. Giro merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat setiap saat dengan menggunakan cek dan bilet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Tidak ada batasan jumlah transaksi dan mendapat laporan bulanan, yaitu rekening koran. Giro sangat berbeda dengan tabungan, baik dari segi laporan bulanan, media penarikan, dan jumlah transaksi yang dapat digunakan. Sarana perintah pembayaran lainnya yaitu ada nota debit, draft atau wesel, dan endorsement. Pemilik rekening giro yaitu giran. Bunga berupa jasa giro oleh bank yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkan dan giran yang akan diberikan. Bagi bank, giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan pada giran merupakan bunga yang paling rendah jika dibandingkan dengan suku bunga simpanan lainnya. Jenis-jenis giro. Yang pertama, ada rekening atas perorangan atau dibuka oleh perorangan termasuk individu yang memiliki usaha. Contoh, toko, restoran, dan bengkel. Kemudian ada rekening badan usaha, merupakan giro yang dibuka oleh badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang atau peraturan perundangan lainnya. Contoh, perseroan terbatas atau PT, dan yayasan ataupun firma. Dan terakhir, rekening gabungan. Giro jenis ini dimiliki lebih dari satu pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, dan atau campuran dari keduanya. Saya Hundawati Anggriani, NIM 1905340032. Apa sih bilet giro itu? Bilet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Seperti apa sih gambaran bilet giro tersebut? Seperti yang kami tampilkan pada layar, bahwa bilet giro terdapat tulisan bilet giro dan nomor giro, terdapat nama bank yang menerima perintah pembayaran, terdapat juga perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan dana atas beban rekening penarikan. Terdapat pula nama dan nomor rekening pemegang, terdapat nama bank penerima, tentunya terdapat tulisan jumlah dana yang dipindahkan secara lengkap, angka dan hurufnya. Terdapat tempat dan tanggal penarikan. Berikutnya, kita akan membahas cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Seperti yang kita lihat, pada cek harus tertulis kata cek. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Terdapat nama bank yang harus membayar, terdapat tanggal dan tempat cek dikeluarkan, terdapat tanda tangan si penarik. Kita tadi sudah membahas bilet giro dan ini cek. Keduanya memiliki hal yang terpenting yang harus diperhatikan bagi nasabah, baik untuk cek maupun bilet giro. Keduanya memiliki waktu yang terbatas atau memiliki sifat kadaluarsa. Waktu yang ditunjukkan untuk keduanya yaitu 70 hari. Materi selanjutnya yaitu jenis cek. Cek atas nama itu adalah cek yang di dalamnya tercantum nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran pada nama yang tertera di dalam cek tersebut.
Pembayaran cek akan dilakukan paling cepat sesuai dengan tanggal yang tertera di dalamnya. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah cek yang di dalamnya tidak dicantumkan nama penerima, sehingga bank akan melakukan pembayaran pada pihak yang memegang cek tersebut. Saya Intan Karina Behi, NIM 1905340005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi jenis-jenis cek dan bagaimana perhitungan jasa giro. Jenis cek yang ketiga adalah cek silang. Cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang yang artinya berfungsi sebagai pemindah bukuan dan bukan pembayaran secara tunai. Tujuan penyilangan cek tersebut untuk pengambilan cek dengan konsep akan membatasi orang atau bank untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Sebenarnya cek silang sendiri tidak ada larangan secara hukum untuk melakukan pembayaran secara tunai. Yang keempat, cek mundur. Cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang atas kesepakatan pemberi dan penerima cek. Misalnya, pada hari ini tanggal 22 Maret 2021, Nyonya Ratna akan mencairkan cek yang dimilikinya, yang dimana dalam cek tersebut tertulis tanggal 24 Maret 2021. Yang terakhir ada cek kosong, cek di mana dananya tidak mencukupi. Contohnya, dalam cek tersebut tertulis angka sebesar 100 juta rupiah, sedangkan dana di dalam rekening giro hanya sebesar 50 juta rupiah. Tentu saja cek tersebut kurang karena dana yang dimiliki atau yang tersedia lebih kecil daripada jumlah yang diinginkan. Selanjutnya, perhitungan jasa giro. Dalam menghitung jasa giro ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode saldo rata-rata, kedua metode lamanya saldo mengendap, dan yang ketiga metode saldo terendah. Di sini ada contoh laporan rekening koran pada 31 Maret 2020. Ada kolom tanggal, transaksi, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo. Bisa dilihat tanggal 1 Maret 2020, nasabah melakukan transaksi setor tunai sebesar 50 juta rupiah. Saat nasabah melakukan penyetoran, maka akan dimasukkan ke dalam mutasi kredit. Karena bagi bank, ketika nasabah melakukan penyetoran itu merupakan liabilitas atau kewajiban bank sehingga kreditnya bertambah. Maka saldo awal sebesar 50 juta rupiah. Transaksi kedua pada tanggal 5 Maret 2020 yaitu tarik tunai sebesar 10 juta rupiah. Ini kebalikannya dari penyetoran. Jika penarikan maka ditambah ke dalam mutasi debit karena kewajiban bank berkurang. Pada kolom saldo, yang saldo awalnya 50 juta, ketika kredit bertemu dengan debit maka dikurang. Jadi 50 juta dikurangi 10 juta sama dengan 40 juta. Begitu juga dengan seterusnya sampai tanggal 28 Maret 2020. Dikenakan bunga tahunan sebesar 18% per tahun dan pajak sebesar 20%. Metode yang pertama adalah metode saldo rata-rata. Rumusnya bunga sama dengan persentase bunga dikali saldo rata-rata per 12 bulan. Saldo rata-rata itu sendiri didapat dari jumlah saldo dibagi banyaknya transaksi yang terjadi pada bulan tersebut. Pada contoh ini, maka bunga sama dengan 18%, yaitu bunga per tahunnya, dikali 70 juta rupiah, saldo rata-ratanya, dibagi 12 bulan, sama dengan 1.050.000 rupiah. Lalu pajaknya sebesar 20% dikali 1.050.000 rupiah, sama dengan 210.000 rupiah. Maka bunga bersihnya, yaitu bunga dikurangi pajak, sebesar 930.000 rupiah. Saya Gabriel Murnansyah dengan NIM 1905340025. Berikutnya menghitung bunga dari metode lamanya saldo mengendap. Dalam laporan, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dengan saldo 50 juta dengan lamanya hari 4 hari yang diambil dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dengan bunga 100.000. Kemudian dari tanggal 5 sampai 11 dengan saldo 40 juta dengan lamanya hari 6 hari dengan bunga 120.000. Kemudian tanggal 11 sampai 20 dengan saldo 70 juta dengan lamanya hari 9 hari dengan bunga 315.000. Dan tanggal 20 sampai 23 dengan saldo 85 juta lamanya hari 3 hari dengan saldo 127.500.
Kemudian tanggal 23 sampai 28 dengan saldo 75 juta, lamanya hari 5 hari dengan bunga 187.500, dan terakhir tanggal 28 sampai 31 dengan saldo 100 juta, lamanya hari 3 hari dengan bunga 150.000. Menghitung bunga dari metode lamanya saldo mengendap adalah saldo dikali hari mengendapnya per 360 dikali 18%. Total dari semua bunga dari tanggal 1 sampai 31 hari dikali 20% sama dengan 200.000. Jadi bunga bersihnya 1 juta dikurangi 200.000 sama dengan 800.000. Lalu berikutnya menghitung bunga dari metode saldo terendah dengan rumus bunga sama dengan persentase bunga kali saldo terendah per 12 bulan. Untuk persentase bunga kita ambil dari soal 18% dikali saldo terendah kita ambil dari laporan keuangan. Dalam kolom saldo kita pilih untuk angka yang terendah yaitu 40 juta per 12 bulan sama dengan 600.000. Lalu dikenakan pajak 20%, jadi 20% dikali 600.000 sama dengan 120.000. Jadi total bunga bersih 600.000 dikurangi 120.000 sama dengan 480.000. Dari 3 metode yang digunakan, banyak menggunakan metode rata-rata dikarenakan bunga yang tinggi.